Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui aplikasi Zoom kepada Bapak Ibu, baik dari dinas maupun dari ITS dan adik-adik semua. Baik, mari kita lanjutkan proses PPDB ini. Monggo silakan ada siapa dari Mas Wildan atau siapa Mbak Kaliana yang kemarin apa namanya dokumentasi atau hasil rapat kemarin bisa disampaikan kira-kira notulenya. Halo Mas Wildan. Baik Pak, sedang dipersiapkan Pak. Ini ya, Pak. Kalau notul yang terakhir ini nggak terlalu banyak, cuma ada ini aja. Oh, ini waktu sosialisasi. Oh, bukan, bukan. Iya, ini notulensi rapat terakhir. Jadi ini ada persiapan mailgun, terus mengingatkan dinas untuk mengirim data bagus sekolah. Ini sudah ada Terus, waktu sekolah dikirim oh iya, grup ya Lalu aku. sudah mohon izin sudah dikirim Mbak Tika, Pak. Maksudnya. Ye. Mungkin nomor satu dulu ya Mbak. Yang nomor satu dulu bagaimana teman-teman yang Melgan itu apa sudah sempurna jalannya? Siapa yang bagian Melgan? Siapa nih Mbak Putri? Ibu Mbak Putri, Mbak siapa ya? Mbak ya, Mbak Kalyana Putri. Sama Melgan. namanya, nggih. Tinggi Bu, mohon maaf. Nggak apa-apa. Pak Husni mohon izin, ini kan waktunya kan tinggal 1 minggu lagi untuk yang SD, nggih, tanggal 13 kan sudah selesai ini. Mungkin nanti percepatan termasuk kalau Iya, yang saya iya. baca tadi. Iya Bu, yang SD ya. Ayo, siapa Ini ini? Mas bulan Wildan. Yang Milgan siapa ya? Oh, Mas kalau tahu Kosim mungkin. ya, Mas Kosim? Mas Eh, Kosim. Ya, Mas Kosim, gimana? Eh, ya Pak, jadi untuk mailgun ini kemarin kena limit di Gmail-nya, jadi kami ngakali Gmail-nya dengan membuat 5 subdomain yang tujuannya itu jika salah satu subdomainnya ini ak- akan terjadi load balancing di ke setiap subdomainnya sehingga pengirimannya itu nggak tidak terfokus pada satu subdomain saja Pak. Dengan harapan nanti Hmm. kemungkinan terjadi limitnya itu akan berkurang Pak. Tapi sudah dicoba ya? Barusan sudah membuat 5 subdomainnya Pak. Untuk testingnya habis Belum ini ya? langsung, Oh langsung ya, dilakukan ya. Pak. Jadi itu teorinya memang anu ya, mengurangi kemungkinan apa tadi apa namanya? Penuh tadi ya? Ada laporan, ada polisi yang baru dari Gmail di mana kalau sering-sering ngirim itu deteksi sebagai spam dari mereka Pak. Jadi ga- pengirimannya harus beda-beda subdomain untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi spam Pak. Oh, ada polisi baru seperti itu. Baik, baik. Tapi sudah dibuat ya. eh Mungkin perlu diuji coba mudah-mudahan. eh jadi itu kok disebut sering itu berapa kali ya? Disebut sering itu dianggap spam itu. Kalau itunya kurang tahu Pak karena memang nggak ada metrik langsung dari Gmailnya, tapi
selama ini dilakukan testing secara konsisten 20 email setiap Tiap hari. 3 jam dengan setiap Oh, 3 jam dengan interval 20 detik per emailnya itu ada deteksi 4 kali sebagai spam, Pak. oh iya. Kalau memang seperti itu dianggap spam ya. Oke, oke. Kira-kira di sistem kita ini perlu berapa kali ngirim, Dek? Per jam atau per menit itu atau per 10 menit itu? Belum dihitung ya? Harusnya cukup banyak, Pak. Apalagi kan validasi langsung mendapatkan OTP dan PIN. Iya, bisa banyak sekali. Wah, ini jadi gini deh. Ini masalah ini kelihatannya ya masalah gimana ya? Agak-agak sepele. Tapi nanti kalau terjadi nggak bisa ngirim email gimana ya? WA-nya gimana ini? Pak Ridho ada nggak ya? Oh, Pak. Gimana Pak Ridho kira-kira ini? Baik, Ini kan Pak. masalahnya kan eh, ada policy baru. Tapi kalau ini terjadi kan kita nggak bisa ngirim email. Gimana? Ye. Begini Pak Usni, yang Kurang banter biasa Pak Ridho, kurang banter. kalau baik, bentar Pak saya setting dulu Pak. Apakah sudah cukup Pak Usni? Cukup, cukup, cukup. Baik, begini Pak Usni, biasa yang saya lakukan ketika saya mengirim OTP adalah saya balik prosesnya Pak Usni. Ini tujuannya adalah pertama supaya biaya yang saya habiskan untuk mengirim OTP itu tidak banyak. Kemudian ketika saya mengirim OTP terlalu banyak nanti akan dianggap spam. Jadi yang biasa saya biasanya pakai WA, pakai WhatsApp. Itu OTP-nya saya balik. Jadi user yang ngirim ke nomor saya, kemudian dari situ nanti saya bisa melakukan verifikasi Pak Usni. Masalahnya yang aktif kan anu, Pak, yang akan memberi informasi kan kita gitu. Ya, Ya, gimana caranya membalik? kan kita bisa kasih linknya Pak. Kan kita bisa kasih linknya. Kalau WA itu kan ada wa.me ya Pak ya. wa.me nomor WhatsApp tujuannya, kemudian ada body message-nya apa. Jadi dia cuman tinggal klik, kemudian dia send, nanti akan sampai. Pesannya sudah didefinisikan di awal, tujuannya juga sudah didefinisikan di awal. Jadi nanti kode OTP-nya itu dia tidak perlu ketik lagi, dia tinggal send. Tapi ini baru sekarang ya, anunya, apa Iya namanya? Pak. Eh, Karena masalah ini baru muncul saat ini begitu. Biasanya kan OTP kebanyakan kan dari server ke klien Pak. Cuman saya kemarin pakai metode itu, pertimbangan saya adalah supaya biayanya nggak mahal gitu sih kalau saya pakai itu, dan saya tidak kena spam. Kalau kebetulan WA itu sangat strict sekali Pak. Kalau saya ngirim WA banyak gitu, nanti nomor saya keblok. Jadi kalau Oh gitu ya. tiap detik kirim voice pasti keblok. Oh iya iya. Atau saya kirim banyak gitu, 5.000 gitu, nanti akan iya, blok. iya. Jadi saya delay biasanya 4 detik, 5 detik, 6 detik gitu, dan jangan banyak-banyak, nanti ada delaynya. Nah, kalau user yang ngirim ke saya itu nggak ada limitnya. Tidak ada Iya, limit iya. dan tidak ada delay. Jadi saya lebih aman, nomor saya nggak di blok, dan biayanya juga lebih hemat. Nggih. Baik, masalah tadi ya. Masalah apa siapa tadi? Halo, masalah. Siapa Pak? Ya, tadi gimana? Kalau yang teorinya Pak Ridho yang dipakai Pak Ridho itu biar agak lama ya ngembangkannya ya. Nah ini kan belum ada sebelumnya Pak. Jadi ya Susah ya. sebetulnya pakai servis saya enggak apa-apa sih. Saya sudah ada servisnya. Nanti tinggal dipakai, mungkin karena ini servis Pak, jadi ada biaya gitu. Mungkin biayanya bagi dua aja enggak apa-apa. Saya bagi dua nanti. Begitu Pak Usni. Oke. Gimana ini? Mas Soleh tadi ya? Cik Soleh ya? Mas Kosim Pak. Kosim, oh, sorry, kok Solehi Kondi. Mas Kosim, ya, Mas Kosim, ya Bu. Menurut sampean piye iki?
Kalau pakai servisnya Pak Rido berarti nanti mailgun ini nggak kepake Pak. Ya, Pak, nggak kepake. Ya masalahnya ini kan ada polisi baru, terus kita baru tahu gitu. Ini masalahnya kan kalau itu tidak terjadi, tidak apa-apa. Tapi kalau terjadi, wes apa yang bisa kita lakukan dari kejadian ini? Way out-nya gimana ya? Gitu Mas Kosim kira-kira. Halo Mas Kosim, Iya Pak. kira-kira gimana kira-kira? Ya, kalau dari saya mungkin, Pak, kalau sebagai last resort misalkan untuk urgent, ya nggak masalah, Pak, apa pinjam servisnya Pak Rido gitu. Cuman semoga dengan yang kita pecah beberapa subdomain ini bisa, Pak, karena kalau saya baca aturannya dari punyanya Gmail itu, dia kayaknya ngeceknya itu berdasarkan subdomainnya gitu. Nah, sedangkan kita itu ada 5 server backend itu. Nah, pikirnya itu saya bikinkan 5 subdomain, kan kalau Mailgun tuh subdomainnya bebas, jadi ya bisa dipecah lah, setidaknya nggak bergantung pada satu domain gitu, Pak. Jadi kalau misalkan satu kelimit, ya nggak semuanya service berhenti gitu, Pak. Baik, ya jadi masalahnya begini. Jadi oke itu apa ya? Antisipasi untuk kebijakan baru dari Gmail ya. Dan nanti kalau terjadi sesuatu begitu, bagaimana contingency plan-nya atau apa ya, take over-nya dari punya Pak Ridho itu bagaimana? Itu masalahnya itu. Eh, oh, mungkin izin tanya ke Pak Ridho, Pak, itu apa SMTP apa bisa ya, Pak? Kalau selama ini saya WA, Mas. Kalau yang Oh, SMTP belum ada. kalau WA agak, hmm, ya proses transisinya agak panjang sih kalau pindah ke Betul. WA itu. Ya itu. Iya. Gimana Pak Ridho enaknya? Monggo, ini pilihan Pak Usni yang biasa saya pakai seperti itu. Kalau untuk email, saya mikir lagi. Gimana nih Mas Kosim dan tim? Apakah 5 itu jadi subdomain oke lah, itu bagus itu ya. Apa namanya, antisipasi yang bagus. Tapi nanti begitu itu kena, apa yang kita lakukan? Jadi mungkin perlu dipikirkan ya, apakah bisa secepatnya kita mengambil keputusan dan jalan. Kalau ini itu apanya? Ini Kalau saya apanya? kalau saya siapkan servis untuk terima email, Mas Fred lebih mudah kah? Sama aja sih, Pak, kalau terima email pun juga susah, Pak. Sama aja, Sama-sama Pak. susah ya. Jadi sama-sama Iya, sama susah, apakah WA, apakah email sama-sama susah ya. Iya, Iya, karena kan ngubah paradigmanya, Pak. Karena kan dibalik kan jadinya. betul. Iya, ya ini. Memang ada Apanya? effort sih. Kalau ini Mas Fred sama Mas Kosim, kalau percobaan 1 atau 2 hari itu bisa nggak memastikan subdomain itu solve problem itu? Halo? Halo Mas Fred. Ini Mas Kosim nih. Mas Fred gimana? Hmm. Ini apakah jaringanku putus atau gimana? Enggak ada putus Pak Usni. Mungkin teman-teman masih bingung untuk memutuskan. Oke. Gimana Pak Usni? Di pending dulu. Kasih waktu untuk teman-teman. Kasih waktu 24 jam untuk Ya, ngetes subdomain. ya besok ya untuk dicoba subdomain kesemuanya besok. Kalau enggak ya memang harus itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Nanti Pak Ridho nanti ya kita anukan lagi. Iya, baik Pak. Ini nomor 2 itu eh ini untuk SD langsung ya.
data bagus sudah. Untuk SD, eh, siapa ini SD? Yang SD siapa ya? Tadi ada reminder dari Ibu Putri. Yang SD siapa ya? Mbak Kaliana, Pak Kansa. Yang SD siapa ya yang biasa nangani itu? Saya Pak SD. Renaldi. Rinaldi. Silakan Mas Rinaldi, gimana kira-kira yang SD itu? Secara keseluruhan ya. Yang adminnya udah Pak, sudah selesai. Oke, monggo Bu Putri yang bisa disampaikan langsung. Nih, mohon izin Pak Husni. Nggih. Nggak terasa ya, besok hari Senin sudah tanggal 13, berarti untuk pendaftaran kurang seminggu dari Senin besok, nggih. Jadi kalau di daftar ini kan SD nanti uji cobanya juga tanggal 16. Jadi mungkin di hari ini, di malam ini kita bahas memfinalkan kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan untuk uji coba seperti itu. Oke, mungkin kalau pagu sekolah kan dari kami kemarin lewat Mbak Tika sudah diinfokan, mungkin nanti juga bisa jadi pembahasan untuk perankingan atau seperti apa percepatannya. Mungkin nanti bisa ketemu lagi di minggu depan, mungkin baru tinggal 2 hari lagi ya Pak Usni ya, Rabu dan Jumat. Jadi mungkin di luar hari Rabu dan Jumat nanti teman-teman dinas juga mungkin lebih banyak koordinasi intens dengan teman-teman yang ada di ITS. Jadi harapan kami supaya nanti uh, posisi PBDB tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah kan tidak banyak perubahan. Tapi karena kemarin seperti yang kami sampaikan, untuk yang SD itu kan perankingan yang terutama untuk kelurahan yang tidak ada sekolah. Mungkin nanti dipertimbangkan lebih matang lagi seperti bentuknya nanti seperti apa. Mungkin untuk awal itu aja Pak Husni, nanti mungkin bisa dibantu oleh Mas Koko secara teknis aplikasinya. Atau teman-teman dari bidang, ada Bu Heni, Pak Yono, nanti bisa dibantu ya. Ini kesempatan untuk diskusi di malam ini. Mungkin itu ya Pak dari saya. Baik, matur nuwun Bu. Mas Renaldi bisa didemokan ya kira-kira tadi yang untuk SD. Mungkin mulai awal sampai apa pendaftaran dan sebagainya. Monggo silakan. Baik Pak, sebentar. Ini mau difoto dulu apa gimana? Mbak Kansa atau siapa? Mas Wildan? Bisa Pak, untuk dokumentasi lebih awal Pak. Monggo, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi dokumentasi kali ini dapat membuka kameranya masing-masing. Baik, karena ada 2 slide, saya akan ambil dokumentasinya 2 kali. Untuk slide pertama, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Untuk kameranya dapat dimatikan. Terima kasih. Yes, matur nuwun. Nanti ada Pak Tri segala. Baik Mas Rinaldi, terus mungkin ada Pak Wahyu juga tadi, Bu Putri juga menyinggung tentang perengkingan. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa menjelaskan tentang kesiapan proses perengkingan itu. Silakan Mas Rinaldi untuk mendemokan versi terakhir. Teman-teman dari dinas, Mas Koko dan teman-teman bisa nanti ngecek. Baik, mungkin kemarin request terakhir dari dinas itu yang di rekap pendaftaran bakalan ada totalnya agar petugas itu nggak bingung harus mendownload lagi apa tidak. Di sini udah ditambahkan seperti untuk seluruh data pendaftar ini totalnya ada 170 pendaftar dan yang belum divalidasi ada 5 pendaftar, yang tervalidasi sudah ada 161 pendaftar dan yang belum diterima 1 pendaftar. Mungkin ini yang terakhir pembahasan di SD.
Selanjutnya mungkin apa ingin dicobakan yang pendaftaran ya Pak? Ya, monggo silakan. Pak Koko dan teman-teman monggo langsung nanti apa diinterupsi saja kalau ada masalah. Baik, mungkin kita coba yang pertama itu jalur afirmasi kategori inklusi. Kita memasukkan NIK. Oke, setelah data-data sudah dimasukkan, tinggal diklik aja tombol masuk. Nah, kita akan masuk ke tahapan input kontak. Di sini bisa memasukkan email, dan kemarin juga telah diminta yang nomor HP tidak wajib, jadi ini juga kalau kita nggak mengisikan nomor HP bisa langsung dilanjutkan. Selanjutnya akan diminta input berkas surat keterangan psikolog untuk yang usianya 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 11 bulan. Kita klik tombol mengunggah saja untuk mengunggah dan akan ada keterangan berhasil diunggah jika berhasil, dan jika ingin melanjutkannya tinggal diklik tombol lanjutkan. Selanjutnya, karena ini jalur afirmasi akan ada satu pilihan sekolah dan di sini juga udah ada rekomendasi pilihan sekolahnya. Mungkin kita akan memilih, setelah dipilih tinggal diklik lanjutkan dan akan diminta untuk konfirmasi data. Yang pertama itu diminta untuk mengisi tanda tangan siapa, apakah dia ayahnya, ibu, atau walinya. Mungkin kita isi tanda tangan saja. Selanjutnya akan mengambil foto. Setelah itu dapat mendaftar. Di, jika data yang diisi sudah yakin benar, diklik saja tombol sudah benar. Nah, pendaftaran berhasil dan kita dapat mengunduh bukti pendaftaran. Selanjutnya kembali ke beranda. Ini apakah ingin dicoba semua jalur atau bagaimana ya? Monggo Bapak-bapak, teman-teman dari dinas. Nggih Mas, dicoba semua aja Mas. Mohon izin Mas. Eh, Ya, no. ye, mohon izin. Tadi kan nomor HP kan dilewati. Eh, bisa nggak ya Mas ya kira-kira wajib menyantumkan nomor HP-nya Mas? Oh, bisa Pak. Kemarin itu sudah dibuat wajib, cuman ada request dijadiin nggak wajib, jadi saya ubah menjadi tidak wajib. Atau ini pengennya dijadiin wajib aja. Nah, kemarin pada saat kita yang terakhir itu Mas sampai malam itu kan kesulitan untuk menghubungi kontaknya ya Mas ya. Sehingga kita molor ya pada saat di ITS itu. Mungkin kalau dicantumkan nomor HP lebih lebih mengurangi risiko di tahun kemarin ya Mas. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan diwajibkan saja. Oke, Oke, kenapa ada mungkin pikiran seperti itu ya kemarin? Nggak diwajibkan, tiba-tiba wajib. Gimana Pak, Pak Yono? Oh, Kemarin ada nggak wajib, sekarang nggak ganti wajib ya? Kenapa ya? ya pengalaman yang kemarin Pak, tahun kemarin kita kan pernah pada saat jam 10 malam sampai jam itu kan nelponi satu persatu untuk validasi itu Pak. Oke, kemarin kok nggak, jadi Oke. itu dilewati tadi. Tadi katanya Mas Renaldi, requestnya dari siapa kok tiba-tiba awalnya wajib tapi dilewati, sekarang balik lagi wajib. Baik, wis terus saja, Mas Renaldi. Nanti di anu ya, di dibuat wajib ya, harus ngisi, Mas Renaldi. Mungkin dari teman-teman Mas Koko kemarin apa memang ada request tidak wajib Mas? Enggak, saya enggak request. Itu yang validasi. Kalau validasi kan kita nelfoni sekolahnya, Pak. Kalau yang ini kan apa data diri siswa. Kalau memang diperlukan ya enggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kan mereka belum daftar ulang Mas. Akhirnya sekolah kan juga menghubungi Oke, untuk monggo enggak memastikan apa-apa. apakah mereka daftar ulang atau tidak seperti itu. Oke, enggak apa-apa kalau mau diwajibkan monggo. Oke, Mas Renaldi, itu ya kira-kira. Silakan dicoba yang jalur yang lain.
Baik, mungkin selanjutnya akan dicoba jalur zonasi. Kita akan menginputkan datanya. Oke, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Setelah menginputkan datanya, kita klik masuk. Oh, sebentar, ada yang tanggal lahir. Oke, jika sudah berhasil, akan masuk ke tahapan selanjutnya, itu input kontak. Nah, ini kita masukin aja dan mengisi nomor HP-nya. Kan? Nah, di zonasi akan ada dua pilihan sekolah. Kita lanjutkan. Permisi Cuma Pak. satu itu Mas ya? Iya Pak, ini case-nya baru ketemu sekarang. Jadi kalau dia di pinggiran, RT pinggiran kan sekolahnya cuman yang terdekat satu yang di luar kecamatan. Jadi kalau gini gimana Pak case-nya? Apakah boleh? Tampilkan satu yang terdekat yang ini di luar kecamatan ya ini ya. Iya Pak, sepertinya. Kalau begitu Di memilih luar di kelurahan katanya. Oh ya, di luar kelurahan. Ya, Oh, ini kan zonasi kelurahan. Berarti tampilkan satu yang memang dia di yang terdekat di luar kelurahan maupun di luar kecamatan. Jadi misalkan dia terdekatnya itu di luar kecamatan, tidak apa-apa ditampilkan. Atau juga yang terdekatnya di luar kelurahannya juga ditampilkan. Mana yang terdekat pokoknya. Iya, itu kan satu ya Pak. Nah, untuk Satu. sekolah lainnya mungkin nggak ada di kelurahan yang sama. Jadi makanya yang nampil cuma satu aja Pak. Kalau gitu, Berarti di kecamatan yang irisan, yang terdekatnya mana? jadi menampilkan ini Pak, sekolah yang terdekat mau dari manapun. Kalau nggak ada sekolah yang di Mm-mm. kelurahannya. Mm-mm. Mm-mm. Mengabaikan kecamatan kelurahannya. Karena kan jaga nih yang irisan tadi Mas. Nanti yang irisan itu uh, akan ada penyetaraan khusus bagi yang kelurahan yang tidak punya sekolah. Tapi kalau misalkan yang seperti ini nanti mungkin akan tetap sama, bobot jaraknya akan tetap mengikuti bobot jarak yang memang sudah di apa distandarkan ya. Tapi tetap nggak apa-apa tampilkan yang apa jarak terdekat mengabaikan kelurahan kecamatannya. Kalau case di mana dia cuma ada satu sekolah yang di kelurahan yang sama Pak. Jadi cuma ada dua, itu juga nggak apa-apa Pak. Jadi kalau yang ditampilkan cuma dua gitu Pak. Mm-mm. Itu udah nggak ada lagi yang kecamatan lain udah nggak ada lagi yang terdekatnya. Kelurahan ya Pak. Ini kan zonasi kelurahan. Kelurahan. Nggak, Mungkin jadi yang gini. ini nggak ada. Jadi ada yang tahun kemarin loh Mas Marcel, itu kan ada 14 toh. Tahun ini kayaknya ada yang melebur kan, Perak itu kalau nggak salah loh ya. Itu jadi 12 kalau nggak salah. Nah, benar-benar itu di 12 kelurahan itu tidak ada SD yang ada di situ. Jadi nanti ditampilkan walaupun dia ada di kecamatan lain yang terdekat tidak apa-apa ditampilkan. Jadi mengabaikan dia kelurahan atau kecamatan. Walaupun yang buka ini adalah jalur kelurahannya, zonasi kelurahan. Oh oke Pak. Baik Pak. Baik. Setuju Pak Gugu. Jadi memang harus ada ya. Setuju ya. Iya, nggih Oke. Pak. Soalnya tadi saya mau tanya tapi sudah terjawab. Tadi ada teman yang anaknya itu wah mau ke swasta saja. Kenapa?
nggak bisa kemana-mana, nggak ada zonasinya, nggak ada bisa kemana-mana. Lah itu jawabannya Pak Kuku ini. Nggih, Ya nanti sudah. terhadap yang memang tidak ada SDD kelurahannya akan ada penyetaraan bobot jaraknya. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Mau tanya lagi Pak Koko, ini untuk zonasi saja atau untuk semua jalur Pak? Rekomendasinya ini sekolah. eh yang afirmasi bisa Mas sama. Ya. Jadi afirmasi disamakan enggak apa-apa. Kemudian nanti yang afirmasi itu adalah jarak ya. Jarak juga, jarak nggak apa-apa Mas afirmasi. Kemudian nanti yang perpindahan tugas nggak usah Mas. Zonasi sama afirmasi aja. Oh, kalau perpindahan tugas berarti ngambil semuanya yang paling dekat di titiknya. Iya. Oke. Kalau Iya. afirmasi mengikuti role yang zonasi. Oke, Pak. Iya. Baik, Pak. Iya, Mas. Ya, terima kasih. Baik, karena mungkin ini ada case baru di zonasi kelurahan, mungkin untuk mencobanya kita coba di jalur zonasi kecamatan aja. Itu Mas, ngambilin satu apa yang paling dilanjutkan deket. aja, Mas? Iya, atau Tadi nggak bisa dilanjutkan Pak, karena pilihan satu dan pilihan duanya itu sama. jadi kelurahan. Oh, iya ya. Jadi kelurahan A, sekolah yang paling deket itu ada di kelurahan B. Itu tak infak. Pak Kansa sama Mas Wedan lalu dicatat tadi ya, case tadi ya. Nah, mungkin kita udah masuk ke bagian konfirmasi data, dapat mengisi tanda tangan dan ambil foto kembali. Selanjutnya mengeklik daftar. Sudah benar. Nah, pendaftaran pun berhasil. Kita bisa mengunduh undi buktinya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Pak, untuk contoh pendaftaran. Bisa ditampilkan unduh bukti pendaftaran? Baik, bisa Pak, sebentar. Apakah tidak terlihat ya screen-nya? Sebentar. Nah, mungkin ini untuk hasil dari unduh bukti pendaftarannya. Bisa diperbesar, Mas Renaldi. Oke, monggo teman-teman dari dinas. Oke, sudah, Mas. Oke. Pak Husni izin. Monggo, Pak Gogo. Terkait tadi yang permasalahan Melgan ya Pak.
Itu berapa kali ya setelah email itu digunakan berkali-kali kemudian dia mengalami kendala seperti itu. Mas Fred, Mas Kosim, silakan dari pengalaman percobaan itu. Ya, Pak Koko, mungkin saya bisa menceritakan sebentar saja ini, Pak. Sepertinya ini Ya, kan ada kebijakan baru, Pak Koko, dari Gmail. Non-Gmail itu tidak masalah. Jadi ini bukan di mailgun-nya ya. Jadi bukan di server kita, tapi kalau kita sending Gmail berkali-kali dengan sender yang sama, maka dia akan ngeblok atau diberi rate limit. Tadi kita sebelum ada Zoom diskusi itu hanya kena 160 pengiriman Gmail per hari. Nah, ini jelas tidak mungkin. Nah, untuk itu tadi sudah kita sampaikan bahwa yang awalnya pengiriman Gmail adalah prioritas, maka sekarang justru bukan prioritas. Jadi teman-teman FE untuk tanggal 13 besok Senin itu kalau bisa sudah ada tampilan bahwa diharapkan bukan Gmail. Karena Gmail kita hanya 160 sambil teman-teman tadi dalam tanda petik mencoba untuk membuat cara ya, dalam istilah itu ya merekayasa gitu kita dengan subdomain yang 10 tadi. Tapi itu bukan jaminan mutlak. Artinya beberapa di persyaratan Gmail itu ada, jadi semacam kayak kita kalau jadi YouTuber itu, Pak. Jadi kalau jadi YouTuber, kita bisa monetize dalam arti mengiklankan diri kalau sudah punya 1.000 subscribe, misalkan seperti itu. Sama seperti Gmail, sender kita itu belum diakui Gmail untuk mengirimkan dalam jumlah banyak. Nah, cara untuk agar kita terpercaya menjadi sender yang dalam jumlah banyak, itu adalah mengirimkan dalam 3 jam sekali beberapa banyak yang kontinu seperti itu. Nah, ini lagi dicoba oleh teman-teman. Namun demikian, ini juga bukan sesuatu hal yang mutlak. Artinya kita masih bergantung ke Gmail, mengizinkan bahwa sender kita ini diakui sebagai pengirim resmi. Nah, memang ini baru diketahui sekitar bulan lalu mengenai aturan baru Gmail ini. Nah, untuk itu, jadi kita paralel mengerjakan aturan sesuai aturan Gmail, juga memperbarui tampilan yang Gmail-nya ini diharapkan tidak pakai Gmail sekarang. Kalau dulu pakai Gmail, malah sekarang kita harapkan tidak pakai Gmail. Seperti kemarin kita uji dengan ITS SBY itu. ITS ACID itu lancar. Nah, berikutnya, kalau kemarin kita pakai UTP, kemudian langsung muncul PIN, jadi ada 2 sesi pengiriman email, mungkin ini kami mohon persetujuan dari Bapak Ibu Dinas kalian, bahwa OTP-nya kita hilangkan. Khususnya mungkin Gmail ya. Karena Gmail ini nyantol ini kalau kita paksa untuk, karena bukan dari kita, tapi dari Gmail-nya sendiri punya kebijakan kita di rate limit itu. Nah, kalau katakanlah ini plan B yang paling mungkin, ini menurut saya kita tidak bergantung pada siapapun atau Gmail dan sebagainya, ada beberapa alternatif. Walaupun waktunya sudah mepet bahwa ini adalah Sabtu, Minggu, Senin. Itu adalah misalkan ini Pak, misal ya, kita Gmail-nya kalau kita count begitu dalam 1 hari ada pendaftaran katakanlah sudah melewati 100, maka diblok dulu untuk mereka dari para pendaftar ini meng-create akun non Gmail, atau mungkin PIN-nya itu kita tidak via email mungkin ya, atau via jalur lain, walaupun waktunya sudah sangat-sangat mepet. Nah, untuk hal ini mungkin bisa ditindasi oleh dari tim infra Pak Bagus maupun Pak Rito. Monggo Pak Rito, Pak Bagus. Pak Rito, monitor. Pak Dwi tadi sudah join belum waktu saya ngobrol mengenai OTPNJ Pak Dwi?
Halo Pak Dwi. 2 hari. Nggih. Mungkin singkat saja Pak Ridho. Saya sampaikan ke Pak Dwi. Oh, nggih, tadi sudah kami bahas Pak Dwi. Jadi solusi lain plan B-nya adalah kita OTP-nya kita balik Pak Dwi. Jadi dari klien yang ngirim ke server, nanti di server kita akan ngecek itu sih opsi yang bisa digunakan untuk menghindari rate limit, bisa digunakan untuk menghindari email kita dianggap spam. Kalau ITSAC ID tadi, gimana Pak Ridho? Apanya Pak Usni? Ke ITSAC ID. Oh, enggak masalah Pak Usni. Jadi kalau kita kirim ke ITS ACD aman. Tapi servernya mampu ya? Mampu Pak. Cuman kan tidak semua orang punya email ITS ACD. Itu dari ya? Dari atau ke? Ke Pak. Ke? Ke. Iya ya. Nggih, Pak Dwi. Nggih, kira-kira begitu Pak Koko ceritanya. Eh, ini Mas Fred ada ya, Mas Fred? Halo Fred. Tadi kan Gmail kan berapa Pak Ridho? 160 ya? Bisa Iya. nggak kita analogikan kalau kan dia membuat 5 subdomain itu menjadi 800 itu kira-kira begitu nggak? Enggak ya? Aja. Kita coba saja. Ini kan teman-teman masih nyoba apakah yang di limit itu adalah IP gitu ya. Apakah yang di limit itu adalah domain atau yang di limit itu adalah subdomain. Nah, jadi cek. Kalau yang di limit adalah subdomain, akhirnya solusi teman-teman membuat subdomain yang banyak itu akan efektif. Ya, Kalau ya betul. adalah domain, artinya supaya efektif harus bikin domain yang banyak. Kalau limitnya adalah IP, artinya mail servernya harus beberapa IP, Pak. Iya betul. Mana Mas Fred? Halo Fred. Ya mungkin diuji coba dulu Pak nanti Pak. Ini lagi mau saya bikinkan untuk uji cobanya Pak. Baik, baik. Kira-kira begitu Pak Kuku. Harapannya tadi plus 60 per satu domain, kalau 5 ya bisa 800 lah kira-kira begitu. Kira-kira hitung-hitungannya begitu lah. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan. Kalau tidak nanti plan B-nya Pak Dwi tadi, saya nggak tahu ITSACD yang seperti apa ya Pak Dwi tadi. Pak Husni izin. Iya, monggo. Berarti kalau saya tangkap ya, kita harus apa? Kalau tahun lalu kan kita menggunakan Gmail ya sebagai memang email utama yang disarankan untuk membuat Gmail. Ini kalau kita menggunakan email lain, apakah sudah dicoba nggih? Maksudnya untuk yang berkali apa? Yang kasusnya sama dengan Gmail ini, misalkan menggunakan email selain ITS dot IC adi apa bu? Apa tadi? ACID, Iya ITSACD. ACID ya. Kalau pakai yang Yahoo gimana? Kalau pakai yang Gmail gimana? Itu sudah dicoba belum ya Pak? Kira-kira apakah tidak ada kasus yang sama seperti Gmail ini? Kemudian Eh, yang kedua yang saya tangkap tadi itu eh, menghilangkan OTP nggih Pak Dwi nggih. Kalau misalkan OTP ini dihilangkan, kira-kira ini akan menekan nggak ya kasus apa blocking Gmail tadi ini? Kira-kira gitu. Ya, itu berarti kembali seperti tahun lalu, Pak. Tahun lalu kan ketika ngambil PIN itu tidak ada OTP ya. Justru OTP itu pada saat pendaftarannya. Jadi kita kembali ke tahun lalu. Nah, namun memang juga tidak ada kepastian bahwa menghilangkan OTP itu juga
memberikan seperti jalan tol pada Gmail karena aturan barunya Gmail ini yang kita bikin agak susah ini. Tapi paling tidak mengurangi, Pak. Jadi kalau kita kan ngirim 2 kali itu pada saat validasi itu ya OTP, kemudian juga ngirim berikutnya tidak 5 menit lah itu kita kirim lagi PIN-nya. Itu dianggap oleh si Gmail ini flooding gitu ya, sehingga kita terkena batasan itu. Gitu Itu ya, Pak Koplo. berkali-kali soalnya ya Pak ya. Ya, betul. Nah ini teman-teman dalam 2 hari mencoba Pak paralel. Nah sekiranya Pak ini kita kan juga karena Senin ini akan dibuka ya Pak validasi itu. Plan B-nya ini Pak, plan B ini kalau menurut saya kita ada counter Gmail kita batasi kalau sudah 100 begitu atau tergantung nanti Oke. kita coba, maka kita sarankan atau kita blok Gmail-nya gitu. Jadi ketika ada orang mengirim Gmail lagi, mohon tidak dengan Gmail karena sudah penuh atau bagaimana begitu. Itu plan B-nya atau ada plan C-nya Pak. Misal ini ya, ini kaitannya dengan security. Nanti teman-teman juga kita hilangkan semua email Pak. Jadi ambil PIN, ya sudah kita percaya PIN-nya langsung terbit di mana? Di layarnya itu. Misalkan seperti itu. Kalaupun kita pindah ke WA itu juga problem pengiriman WA yang kemarin WA Blast itu ya. Iya. Jadi problemnya di situ. Mungkin ini ya memang masalah security ya. Tapi kalau kita sudah antisipasi jauh-jauh hari, itu mungkin bisa yang plan C itu. Tidak ada kendala email sama sekali. Kemudian mungkin plan D, Pak. Plan D adalah kita kan tahu sekolahan, Pak. PIN-nya kita kirim ke operator sekolah aja, suruh ngambil di sekolah, misalkan, Pak. Jadi PIN bisa diambil katakanlah 3 hari setelahnya. Kita kirim PIN tersebut ya agak sedikit manual gitu ya ke sekolah begitu atau bagaimana. Yang paling dekat dengan siswa itu kan sekolah ya Pak. Sekolah asal ya dari SD-nya. Silakan diambil di SD-nya misalkan ini. Banyak opsi tapi yang kita berdiskusi untuk katakanlah hari Senin itu ternyata Gmail-nya betul-betul ngambek begitu ya. Kita dalam 2 hari ini paralel Pak. Apakah ada kita jalankan plan B, plan C atau plan D? Pak Dwi, Iya Pak. kalau PIN-nya itu ditampilkan langsung, Iya. itu security-nya Itu banyak dikhawatirkan apa? titip-titip itu Pak. Jadi didaftarkan orang jadinya. Dulu mengapa kita email maupun ada OTP itu kalau tidak salah beberapa tahun lalu itu gara-garanya banyak Apa orang itu amplop begitu nggak, itu map itu titip ke orang gitu. apa satu-satunya untuk daftar itu pakai hanya satu OTP tok itu? Selain itu nggak ada. Maksud saya itu apakah kuncinya itu hanya satu tok itu? Kuncinya sebenarnya ini Pak Kusni. Jadi sesuai KK itu. Jadi RT RW sampai itu yang NIK RT RW sampai KK itu. Makanya kalau OTP itu disampaikan, itu ditampilkan, kalau orang lain tahu itu tanpa mengetahui tadi kunci-kunci yang lain, apa bisa daftar dia? Itu yang kalau tahu misalkan kita OTP maupun email-emailan kita hilangkan ya Pak. Misal Ya, karena ada kendala seperti itu, misal ini plannya adalah kita hilangkan email semua, maka eh, kalau ada orang tahu NIK-nya sampai RT-nya begitu, itu nanti bisa didaftarkan. Itu ya, masalahnya di situ. berarti iya ya. Ya, berarti semua kalau semua tahu semuanya ya memang. Ya, atau kalau di perbankan itu kan nama ibunya itu ya, nama ibunya. Jadi saya tidak tahu apinya dari Dispenduk itu nama ibunya muncul enggak, Mas Fred? Halo Fred. Sebentar Pak, saya cek. Saya lupa Pak, ada nama Ibu Ya kandung ini atau enggak. kita diskusi ya, kita diskusi plannya tetap seperti semula, teman-teman akan paralel. Jadi plan A-nya itu tetap kita berjalan seperti semula, kita ini kemudian dalam 2 hari ini kita coba ya malam inilah kita coba bagaimana kepastian dari Gmail itu
sejelek-jeleknya ya Gmail kalau sudah 100 kita blok atau 150 kita blok agar pakai email yang lain. Nah, biar masyarakat berusaha untuk create Yahoo atau create di kantornya atau apa begitu. Itu yang strategi yang apa ya 90% kita jalankan. Nah, sebenarnya ada strategi yang tanpa risiko sama sekali, tapi masalah security yang bermasalah, sehingga kalau ada nama ibunya misalkan, itu dari API Dinas Pendidikan, maka kita bisa hanya orang yang pemegang KK asli saja yang tahu. Pak, kalau misalkan sistemnya gitu, apa nggak lebih baik kita nggak perlu pakai PIN dan OTP ya Pak? Mungkin OTP perlu lah Pak. Mungkin kalau misalkan perlu mau nggak masalah. Cuma OTP itu hanya dipakai untuk validasi gitu misalkan. Sebenarnya juga nggak perlu gitu. Jadi ketika validasi itu mereka harus nginputin password Pak. Nah password itu nanti jadi kunci masuk buat pendaftaran Pak. Ya, passwordnya terus dikirim ke Itu kan password Pak. Password mereka nginput Pak. masukkan berarti ya. Iya masuk Pak. Bukan. Masukkan. Nah, kalau orang lain tahu terus masukkan password, Nah kan malah itu kita bisa berdalihnya bahwa ya Pak seperti pada umumnya kalau ada akun terus punya password kan ya berarti kan kesalahan mereka Pak kalau bisa password itu bocor gitu. seperti balik seperti zaman dulu ya berarti ya. Iya kan itu kan berarti apa tongkatnya bukan di kita gitu kan Pak. Kalau kayak gitu. Nah, sekarang apinya dinas itu biar lebih secure lagi. Kalau NIK sampai cuma RT dok kan banyak orang tahu itu. Nah, apinya dari Dispenduk itu nama ibunya ada nggak? Nanti kita bisa apa ya like begitu ya nama ibunya itu. Atau Eh, tanggal lahir, tanggal lahir, tanggal lahir, tanggal lahir tanggal juga. lahir sudah dipakai kan Pak sekarang. Ya ya gampang gampang kalau ke tanggal lahir. Ya ya ya. Tanggal terbit kakak. Nah, itu hanya pemegang kakak itu yang tahu. Tapi resikonya adalah banyak orang yang nanti, lo tanggal kakak udah tak masukkan, kok cocok, kok enggak cocok gitu. Nah sekarang, Fred tolong pastikan, tanggal kakak itu dari Dispendik ada nggak? Ada nama ibu Pak, ada nama ibu itu ada. Tanggal kakak ada nggak? Tanggal terbit kakak? Nggak ada Pak itu. Nggak Nomor ada. Kalau kakak ada, nomor kalau kakak ada. kalau tanggal lahir ibu ada kan? Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada tanggal lahir ibu nggak ada. Loh, Nama ibu ada, nomor kakak ada, nomor kakak itu kan berarti yang di atas tuh ya. Mas, bisa saya referin Mas API-nya. Eh, saya dari HP Pak kebetulan Pak kalau untuk meeting Pak. Coba. Sim kamu bisa nge-share nggak Sim? Tolong pospannya kita Sim. Mungkin kita rodok kembali ke zaman dulu ya. Mungkin pinnya di apa? Dikirim via sekolah begitu ya. Paling enggak paling di enak itu. di kakak itu kan ada tanggal lahir ibu tuh. Enggak ada tuh. Ada kan? Ada Pak, cuman kan kita informasinya nggak punya Pak. Oh, nggak punya ya. Iya di API app jadi yang mungkin bisa dipakai itu ada nomor kakak atau mungkin nama ibu Pak, nama ayah Ya, atau nama ibu nama itu ibu bisa. tuh begini. Kalau lewat bank ya, nama ibu kan ditanya, apakah ibunya Bu Bu apa ya Bu Pak Juri katakanlah. Ya, jurinya itu kadang-kadang JUDY lah itu kadang-kadang ejaan dengan yang diucapkan itu kan berbeda lah itu agak susah. Kalau terjadi begitu, Miss, gimana kira-kira, Fred? Pakai Levenstein Pak. Boleh, bisa. Levenstein selisih 1 apa 2 digit. Ya kalau Kalau bisa, nggak apa-apa. Oke, kalau monggo. itu mudah Pak Usni, yang Boleh. anu mudah, cuman apakah itu cukup secure itu aja pertanyaannya. Kalau nama ibu saja, Tapi kalau lumayan, Mbak Dwi. Ini Pak kan Lumayan. gini. Sekarang itu kan kita pakai NIK dan tanggal lahir untuk validasi. ya Mas. Halo Mas. Halo Mas Fred. Mute. Nah, ya Pak. Maaf. Eh, kan validasi. Nah, kan nggak masalah gitu Pak. Kan pokoknya nanti kalau misalkan kita jadi ganti sistem pakai password itu, berarti kan eh, nggak perlu secure di awal gitu kan, hanya validasi gitu. Hmm. Ya. Atau gini, khusus pelanggan Gmail gitu.
Pak Dwi ini password gimana Pak Dwi? Password itu yang megang dia kan? Iya, ya itu masuk akal, Pak. Hanya saja kan ini kita mengubah kebiasaan dari tahun sebelumnya itu yang jadi ini. Ini namanya Eh, dunia berputar Pak. Gmail nggih. begitu kita begini. Jadi, Monggo jadi ini keputusan di teman-teman dinas, Pak Pak Koko. Jadi Dwi, kita, nggih, iya, gini aja Pak Dwi, nanti dicoba kalau tanpa OTP tidak ada masalah, sudah dihilangkan saja OTP-nya. Jadi kita kembali ke tahun lalu, akan tetap ada yang tidak menerima, maksudnya yang emailnya yang tidak menerima email seperti itu. nggih, nggih. Pak, Iya, ini nanti kami coba sehari ini ya, malam ini ya, teman-teman Mas Fred, Mas Kosim, dan teman-teman yang lain, dicoba malam ini sampai solve, sampai besok pagi tolong dilaporkan ya. Nanti Tapi dilaporkan. gini Oke. Pak, kalau misalkan ganti pakai password itu yang saya concern selanjutnya itu nanti masalah bukti-bukti ini Pak. Bukti-bukti pendaftaran itu. Yuk kan tetep PIN itu kan. Kan Kan terbit nggak PIN ada tetep. PIN Pak. Kan Loh, kalau ya ganti password jangan. nggak pakai PIN Pak. Jangan. Maksud password itu tadi, misal disetujui password ya, ini kan belum setuju password. Jadi itu tadi kan masukkan password ya toh. Betul nggak, Mas Fred? Iya Pak Dwi, oke terus terus piye? Oke. Lah nanti bisa lihat PIN itu dengan password itu. Biar Mas Fred tidak terlalu banyak ngubah. Tapi ya ini saya nggak tahu ya, mana yang 2 hari soalnya ini Mas Fred. Ini kan Minggu dan Senin sudah harus live. Mana yang paling cepat? PIN itu jadi password atau muter tadi? Mana yang paling cepat? Karena 2 hari ini kita harus segera solve ini. Atau ya itu tadi, seperti yang Pak Koko tadi, khusus Gmail, ya kita blok misalkan sudah 100, silakan ini, silakan apa namanya, jadi OTP-nya kita hilangkan. Jadi kembali seperti tahun lalu. Nah, nanti malam ini teman-teman ngetes. Kalau ternyata ngetes nggak pakai OTP pun juga ngirimnya ke blok, walaupun dengan subdomain yang sudah diakali tadi, tetap terblok hanya terlimit berapa, maka nanti dilaporkan di WAG, kita segera ambil keputusan bahwa password sama dengan PIN jadinya nanti. Itu yang paling mudah ya, Fred ya? Iya Pak, kalau lebih mudah memang password sistem dengan PIN Pak. Jadi Ya nggak sudah. perlu nggak perlu kirim email-email lagi Pak. Cuman ya itu kalau sekali kita melakukan perubahan itu lumayan agak melebar Pak perubahannya. Jadi ya harus komit Pak sekali ngubah Pak. Nah, ini kan belum diputuskan, Mas Fred. Yang sudah disepakati oleh Pak Koko ini adalah dicoba ini, menghilangkan OTP-nya, kemudian dites, sampai besok pagi segera dilaporkan apakah terblok nggak Gmail. Loh, Nah, masalahnya gini Pak, Mas berarti kan kalau menghilangkan OTP tetap ngirim PIN lewat email Pak. ya, Nah, ya betul. tetap akan terblok, tapi implikasinya adalah kalau kita ngambil itu nggak apa-apa gitu loh email terima telat. Sedangkan kalau yang ada OTP itu kan email harus terima saat ini juga gitu kan Pak. Oh, emailnya terlambat gitu. Iya, kan kalau maksudnya kalau sekedar menghilangkan OTP, email Hmm. terlambat kan nggak apa-apa gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tetapi kan kembali concern kita kenapa kita pakai OTP di sini itu kan karena eh, kalau emailnya salah, maka kan dia nggak akan terima PIN sama sekali. Ya, itu nanti case by case. Jadi nanti tadi dari Pak Koko kan kembali tahun lalu. Nanti memang ada laporan dari masyarakat kok saya nggak terima PIN. Itu jadinya. Ya kita iya. case by case. Monggo Pak Koko. Kita kembali seperti tahun lalu atau bagaimana Pak Koko? Oke Pak Dwi, coba dicoba dulu. Kalau memang lebih menggampangkan tanpa OTP ya sudah. Artinya kita tetap nanti melayani apa masyarakat yang tidak menerima email Atau khusus Gmail aja Pak, yang atau khusus OTP-nya hilang gitu ya. gitu ya, Gmail ya. Ini kan yang bermasalah Gmail saja Pak. Yang lainnya itu rasanya kok enggak ya. Nggak Oke, bermasalah Pak. Contohnya tahun kemarin itu malah Yahoo aja yang bermasalah Pak. Makanya kita ambil Gmail kan tahun kemarin itu belum ada Ya, polisi dari Gmail gitu. ya.
Kemarin kan diuji ITS HCID kan, yang apa pertemuan kemarin itu ITS HCID kan tidak masalah, Pak Dwi dikirim kayak 2 kali dia langsung oke gitu. kelihatannya mayoritas Gmail deh Pak Dwi. Iya Pak, karena sudah kita keluar-keluar tahun lalu pakai Gmail gitu, sekarang mereka siap-siap Gmail semua, jadi memang tidak ini gitu. Nah, Sebetulnya Pak Dwi, kalau nggih. PIN itu sama dengan password mungkin solve gitu ya. Ya, Jadi nggih. nggak banyak ngubah dan itu ya secure lah mereka diminta untuk menjaga itu. Ditambahi Pak, maksudnya itu bagus, tapi ditambahi. Kalau loginnya validasi apa Mas Net? Apa saja? NIK, tanggal NIK lahir, dan tanggal lahir, Pak. nah ditambahi 1 nama ibu, nanti Levenstein itu. Atau seperti yang SD itu sampai RT RW begitu. Kan kalau SD itu bikin akun baru, Pak, bukan bukan data yang ada gitu, Pak. Nah, ini kan masalah secure. Kalau NIK sama tanggal lahir kan kadang orang paham gitu. Ya, API-nya Atau ada ya, RT RW ada ya, Mas Fred? kalau enggak ya Nggak mungkin ada, Pak, RT RW. Ada? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. atau dipilih ini. Kalau no NISN itu punya kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apa ya? Nama ibu berarti ya? Iya, Pak, hanya nama ibu, Pak. Nah, monggo ini Pak Koko, ini opsi yang katakanlah no problem ini, no masalah ini ya. No masalah itu kita password sama dengan PIN. Untuk secure-nya kita tambahi jadi tanpa email-emailan semua. Untuk secure-nya itu kita tambahi nama ibu. Dimasukkan nama ibu, nanti kita pakai Levenstein dan Sondek misalkan. Jadi ada ejaan lama, ada ejaan baru, nanti bisa dicek begitu. Jadi Jadi mungkin itu lebih bagus Pak Dwi, sehingga ya, nanti PIN sama dengan password gitu ya. ya. Jadi Oke, oke. tanggal lahir, nama ibu sama nomor NIK untuk masuk. Nah, kemudian mereka memasukkan passwordnya. Nah, password itu nanti sebagai PIN. Iya, mungkin itu lebih mudah Pak, dan satu Jadi dua nanti hari. loginnya itu, Mas Fred kalau login setelah dapat PIN itu loginnya apa saja? Maksudnya apa, Pak? Login pendaftaran, bukan login validasi, login Kalau pendaftaran. pendaftaran loginnya NIK sama PIN. Nah, kalau ganti password ya berarti NIK dan password, Pak. Nah itu nanti ditambahi passwordnya, tambahi apa lagi gitu, ya, biar lebih secure. Tapi ini monggo dari teman-teman IT dinas, ini sepertinya perlu perenungan juga ini. Kalau kita bertahan dengan Gmail, ya memang kita akan terus mencoba, cuman eh, Gmail punya aturan baru ini yang mana kita ya di luar kendali kita. Nah, ada solusi yang tadi Pak Koko sampaikan, kita akan running. Hanya saja kendalanya ini adalah tetap saja kita kirim Gmail walaupun tanpa OTP itu ya terblok juga. Kalaupun kita batasi Gmail bahwa katakanlah per hari hanya katakanlah 200, itu nggak akan nututi dengan jumlah validasi. Kalaupun juga diminta untuk memakai akun selain Gmail, itu mungkin ya ya bisa juga, cuman menyulitkan dari masyarakat barangkali ya. Nah, solusi yang sebenarnya paling mudah, tetap secure-nya kita akan kawal, itu adalah mengganti PIN sama dengan password. Monggo dari Pak Koko, atau kembali ke zaman Pak Iksan dulu. Kebetulan tadi Pak Iksan telepon saya ini, paling ingat saya. Yaitu PIN-nya itu kita cetak, kita kirim ke masing-masing sekolah misalkan. Kecuali yang sekolah memang sekolah yang nggak mau bagikan misal. Tapi ini pilihan yang sudah jadul, sangat jadul sekali. Kalau Kalau kembali PIN kalau PIN-nya diberikan ke sekolah itu melalui dapur ya Pak Dwi ya. Nanti ya. nggih, monggo ke biasanya kalau dulu yang Pak Iksan dulu itu dikirim ini,
dikirim ke masing-masing kepala sekolahnya SD, Pak. Oh, Ini dipanggil satu persatu itu ya dulu ya, ingat saya. ya dulu begitu, zamannya Pak Iksan itu. Kecuali yang sekolah apa itu Petra dan sebagainya itu ya itu difasilitasi jalur hal khusus itu. Yang Muhammadiyah gitu ya, yang mungkin tidak bagikan, tapi tetap tetap dipanggili perwakilan dari masing-masing sekolah. Ini pinnya, siswanya ini pinnya ini. Nah, tetap pinnya dibagikan, tapi tetap agar dia bukan dari operator sekolah yang bermain-main dalam tanda petik, tetap kita batasi mungkin tanggal lahirnya itu harus tahu, NIK-nya harus tahu. Baru juga masukkan PIN. Jadi kalau dulu adalah NIK, PIN, maka kita tambahi NIK, tanggal lahir, PIN. Misalkan gitu, Pak. PIN-nya kita bagikan ke ini. Jadi kita generate di awal. Jadi yang validasi ini biarkan validasi, tapi PIN-nya nggak terbit, gitu aja. Nanti dibagikan. Pada saat teman-teman calon siswa yang validasi itu kan kita tahu asal sekolahnya, Pak. Nanti kita kirimkan aja per batch apa begitu ya. Sampai H-1 atau H-3 gitu, kita tetap ini kirimkan atau dalam bentuk wungkulan semua sudah ini PIN-nya begitu. Tapi monggo ini pilihan-pilihan untuk bisa dilaksanakan mungkin atau bisa dipilih. Monggo Pak, Pak Koko. Oke Pak Dwi, mungkin tadi pilihan yang opsi 1 sama opsi 2 dulu aja Pak Dwi ya. Kalau Nggih. PIN dikirim ke sekolah kayaknya nanti kita minta arahan lebih lanjut lagi Nggih. terkait itu. Nggih. Jadi teman-teman untuk Mas Fred dan rekan-rekan semua tolong diuji lagi untuk yang Gmail kita tanpa OTP ya. Barangkali kalau ngirimnya pakai hanya ini saja itu bisa dilakukan. Lalu untuk Gmail kita dari front end-nya dihapus bahwa jangan pakai Gmail itu. Atau dihitung kuotanya. Jadi maksimal sudah 100 request Gmail, maka dianjurkan untuk ini. Atau ini Fred, saya masih ada harapan gini. Apa namanya? Itu kan kita diblok tapi kan maksudnya kan tidak dikirim saat itu juga tapi terdelay kan maksudnya ya. Betul, Betul Pak. nggak? Iya, betul, Pak. Nah, terdelaynya itu sampai berapa, Mas? Kalau terdelaynya seminggu gitu kan, PPDB buyar lagi dikirim ya repot ini. Nah, harusnya nggak sampai seminggu sih, Pak. Cuman detailnya nggak, saya kurang tahu berapa lama. Cuman eh, yang masalah itu kan karena prosesnya kita harus pakai OTP loh, Pak. Ya, Kan OTP-nya OTP, dihilangkan. ya kalau OTP-nya OTP-nya dihilangkan, ya concernnya ya kan berarti kan sama kayak tahun kemarin. Nah, ya betul. kasus tahun kemarin tuh kan banyak banyak yang emailnya mereka salah itu kan, Pak. Mm-mm. Ya, Ya, ya itu aja sih kalau kalau kendalanya dihilangkan OTP dan ya memang pasti agak terdelay, Pak. tapi nyampe nggak? Saya tuh khawatir apa queue begitu ya, tambah banyak antriannya nggak terkirim-kirim oleh Gmail-nya. Ya harusnya nggak sampai 100 per jam sih Pak. Sebenarnya angka 100 yang tadi kita dapat itu kan karena kita nyobanya memang pelan-pelan. Kita mau tahu seberapa sensitifnya gitu loh Pak. Kita belum mencoba limit atasnya gitu, batas atasnya gitu Pak. Oh, ya. Oke, oke, Sebenarnya oke. menurut saya Pak kalau mau sih, karena Nggih. ini mepet juga. Nah, hari Senin itu biarkan sistemnya seapa adanya seperti saat ini. Mm-mm. Lalu nanti ya tetap sambil saya siapkan sama Davian siapkan plan A, plan B-nya. Jadi nanti saya bagi tugas, tapi ya bisa nanti tinggal pindah gitu, Pak. Ya, masalahnya kalau tetap pakai OTP itu kemudian menunggu sampai OTP-nya ada, Gmail-nya nggak ngirim-ngirim kan mereka menunggu akhirnya dianggap bahwa sistem kita bermasalah gitu. Dia coba-coba terus itu nanti. Silakan Iya, Pak. coba lagi itu kan. Makanya solusi paling paling memungkinkan itu OTP-nya harus hilang. Masalahnya gini, Pak, kalau ya tapi bisa sih, Pak. Nanti nanti saya atur sama Davian, Pak. Iya, Pak. Jadi solusinya Pak Koko tadi kita laksanakan. Jadi OTP-nya yang validasi kita hilangkan. Nah, pasti banyak laporan, mungkin ya beberapa laporan gitu.
saya kok belum dapat PIN begitu. Nah, dari yang belum dapat PIN begitu, mungkin bisa kita sending manual begitu ya. Kita bantu Iya, manual, iya Pak. mungkin gitu ya. Nah, ini monggo Pak Koko, kita laksanakan arahnya Pak Koko tadi, OTP-nya kita hilangkan ya Pak. Nggih Pak Dwi, gitu aja Pak Dwi. Nggih, nggih. Lalu untuk yang diutamakan Gmail kita hapus ya. Nggih, nggih Pak Nggih, Dwi. nggih, Sama ngoten mawon. dicoba kalau menggunakan email lain terus pundi ya Pak Dwi. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Iya, Teman-teman ada satu yang lagi, punya? Nggih, monggo, monggo, monggo Pak. satu lagi Pak Dwi. Yang kemarin yang IP publiknya Moratel jadinya dapat dilihat apa enggak ya Pak Dwi ya? Nah, ini Pak Rito, monggo Pak Rito. Pak Rito, halo Pak Rito. Halo, Pak. Nggih, IP public Moratel. Hanya Ya, satu aja yang kelihatan ya. kemarin kita pakai DO, Pak. Kita bikin droplet DO nitip di project sebelah. Itu bisa digunakan untuk menghilangkan, menutup IP Moratel. Cuman ya memang beban kita akan tinggi karena kita tidak menggunakan Cloudflare, Pak. Begitu Oh, ya. Rekomendasinya adalah tetap menggunakan Cloudflare karena setelah diuji problem dari Telkom ini tidak global. oh, Jadi sudah dicoba, Telkom Jakarta aman, kemudian Surabaya tidak selalu masalah, jadi hanya kadang-kadang saja. oke. Dan Jadi intinya kita punya plan A, plan B ya Pak. Plan A-nya adalah Cloudflare seperti yang biasanya. Plan B-nya itu adalah begitu Cloudflare Telkomnya ada masalah langsung pindah ke DO ya, Digital Ocean ya. yeah. Ya, itu sudah solve ya. Lalu yang ditanyakan oleh Pak Koko itu adalah itu kan yang apa Jatim kok apa Surabaya Go ID itu kan pakai IP-nya Moratel Pak. Hmm, iya Pak, Nah, itu IP pabriknya kelihatan nggak itu? kelihatan Pak. Kelihatannya hanya satu saja kan? Yeah. Ya, itu Pak Koko. Jadi IP pabriknya Moratel hanya satu saja yang kelihatan. Aman nggak ya Pak Dwi ya? Insya Allah aman Pak. Insya Aman Allah ya karena Pak nggak Dwi. ada apa-apanya itu. Sudah. Nggih Pak Dwi, saya Ya. takut hacker nih Pak Insya Dwi. Allah aman, Insya Allah, Insya Nggih. Allah aman. Karena itu kan hanya tampilan kayak tampilan landing page ya. Jadi Iya, bukan landing page-nya ya. nggak Nggih, ada nggih. login, nggak ada ini kan. Insya Allah aman Iya, Pak, Insya Allah. ya. Nggih Pak Dwi. Justru Sudah. saya yang rotok cenut-cenut ini yang Gmail ini kok tiba-tiba ngubah kebijakan ini. Nah, Itu saya nggih. rotok nangis ini. Waduh, ya apa sih Gmail ini? Itu Pak Koko. Iya Pak Dwi. Nggih. Jadi Nanti kita nggih, ini lagi. nggih. Besok kita laporkan Pak hasil dari teman-teman yang Oke, siap Pak Dwi. masalah Gmail atau email yang lain. Mohon teman-teman mencoba ya malam ini karena kita sudah live besok jam 12 malam ya, pukul 00 ini kita sudah mulai buka ini. Jadi diharapkan konsen penuh untuk pembukaan, kemudian OTP segera dihilangkan, itu sudah solusi paling ya nggak bisa ditawar itu karena kalau nunggu OTP pasti ini kok nggak sampai-sampai, kok nggak terkirim-kirim, bunyi itu di SS itu nanti dan sebagainya. Kita hilangkan OTP, lalu PIN-nya akan terkirim. Kalaupun tidak terkirim, kita akan petani secara manual dan sebagainya. Gitu ya Pak Koko ya. Nggih, ya Pak Dwi, gitu aja Pak Dwi. Oke, saya kembalikan ke Pak Usni. Monggo Pak Usni. Baik, terima kasih. Sepertinya Apakah perlu foto lagi nih Pak Usni. Oke, monggo. Silakan Mbak Sawa tadi. Mas. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, serta Mas Mbak. Pada sesi dokumentasi kali ini, dipersilakan untuk membuka kameranya masing-masing. Kita. Baik, untuk slide pertama, pada hitungan 3, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Bapak Ibu sekalian.
kameranya dapat dimatikan. Terima kasih. Nggih, mungkin ada lagi apa yang mau dibahas nggih? Sudah jam 9. Apakah ada lagi mau dibahas? Mungkin Pak Wahyu tadi Bu Putri tanya tentang kesiapan proses peringkingan Pak Wahyu. Kalau untuk SD Pak ya, untuk SD untuk perankingan itu hanya yang bagian saya itu hanya melakukan untuk zonasi aja Pak. Zonasi, Zonasi. zonasi Nggih. ya. Jadi apa? Zonasi kelurahan, kecamatan dan seterusnya ya. Itu apa namanya? Kembali ke program tahun 2022 Pak. Jadi apa sudah ada programnya tinggal di itu ya. Sudah lagi dicoba sama anak-anak rumah mahasiswa. Nggih. Sudah ada siap Pak. Kemudian untuk jalur yang lain bagaimana ya Pak? Mungkin ada yang Jalur yang lain tuh pakai program Pak. Pakai program dari pakai pihak program. B-nya Pak. Nggih, yang mengerjakan siapa nggih untuk Mm-mm. rankingan? Mungkin siapa tadi yang Mas Renaldi? Ada yang tahu? Eh, Nggih. Kalau Mas setahu saya Deka itu kayaknya. iya Mas Deka nggak ada. Emang apa dari tahun ke tahun ini Mas Deka yang pegang nih. Yang pegang ini lagi tidak ada Pak Uku. Pak. Nggih. Mungkin siapa yang tahu DK ya? Renaldi mungkin nanti dianukan ya, di reminder ya, supaya mungkin siap untuk proses validasi apa ya SD ya, beberapa jalur itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mudah-mudahan Nggih, lancar gitu. nggih Pak, nggih Pak. Ya, Ya, percayalah amin. Pak Wahyu lancar lah. Amin, Insya amin Pak. Allah. Amin, amin. Oke, mungkin ada lagi teman-teman dari dinas atau Nggih, nggih, Mbak monggo, Wisnu. monggo. Nggih. Mungkin kalau yang tadi perankingan Pak Wahyu yang nanganin Mas, mungkin tambahan yang tadi saya sampaikan terkait kesetaraan itu nggih, yang untuk sekolah yang tidak kelurahan yang tidak ada sekolah itu aja sih mungkin yang juga perlu kita perhatikan. Terus yang kedua tadi saya ngamati untuk masalah, mohon maaf kalau secara teknis memang saya biar dibantu sama teman-teman terkait dengan tadi OTP yang Gmail masih ada kebijakan baru itu memang kita agak-agak khawatir juga ya aplikasi kita sudah oke tapi ternyata dari permasalahan eksternal yang harus kita siap juga sih menghadapinya. Mungkin nanti akan kita bahas sama-sama juga di dinas, nanti mohon arahnya dari Pak Kadi seperti apa. Tapi untuk sementara yang disampaikan Mas Koko itu untuk sementara tidak perlu OTP ya Pak. Itu aja dulu dan nanti kiranya tidak menghambat CPDB melaksanakan pendaftaran. Mungkin itu aja dari saya yang nanti akan dibahas kemudian juga untuk yang SMP termasuk rankingannya walaupun kita fokus ke SD karena sebentar lagi SD yang pendaftaran dimulai lebih dulu daripada SMP. Mungkin itu Pak Husni dari saya. Semoga semuanya lancar ya. Soalnya kita juga ini deg-degan tinggal seminggu lagi. Yeah. Mungkin itu ya. Amin, amin. Yeah. Atau nuwun Bu Putri. Tadi Pak Wahyu reminder dari Bu Putri tadi ada Bu, ya Pak. Apa namanya yang nggak ada sekolahnya ya, dari satu Ya. kelurahan yang itu Nggih. rankingnya. Nggih Pak. Siap. Baik, terima kasih. Kalau begitu Mbak Dansa, apakah Mas apa tadi yang mencatat apa ya? Notulenya kira-kira oke ya? Oh, oke Pak, saya bacakan dulu lagi Pak. Takutnya ada yang terlewat atau ada yang salah. Ya Iya, wis, oke. Cara keluar tim gimana? Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, Mas Wildan, silakan. Baik, untuk sebentar ini seharusnya. Iya, tadi ada ekornya. Baik. Jadi untuk yang umum, pengiriman email menggunakan servis dari Pak Dido sebagai last resort apabila mereka mengalami masalah atau kendala. Kemudian untuk SMP, sistem pada validasi tidak menggunakan OTP. Penggantinya akan menggunakan metode password sama dengan PIN. Kemudian ditambahi tambahan di mana CPDB akan memasukkan nama ibu. Saat input kontak email, tidak boleh menggunakan format gmail.com
Dan untuk SD saat mendaftar, input kontak nomor handphone dijadikan wajib diisi. Dan zonasi kelurahan ditampilkan satu sekolah yang paling dekat meskipun di luar kecamatan. Pokoknya terdekat khusus bagi kelurahan yang tidak punya sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan? Atau mungkin ada yang mau dibenarkan apabila ada yang salah dari notulensi pada temuan kali ini? Mas Wildan, Iya, Bu. itu untuk SMP itu saat input kontak email tidak boleh menggunakan format gmail.com gitu. Berarti atau mungkin itu tadi dibatasi atau bagaimana ya? Tadi yang kami tangkap untuk SMP saja, Ibu. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu. Mungkin harusnya apa dari poin ini? Oh, kalau memang seperti ini kesepakatannya, saya sangka tadi boleh Gmail dan boleh non Gmail. Tapi kalau dari sini kayaknya tidak boleh Gmail gitu, kah? Atau gimana? Atau disarankan gitu nggih untuk Ya menggunakan mungkin ini. disarankan menggunakan selain Gmail gitu mungkin ya. Baik. Berarti pada dasarnya untuk Gmail boleh, tapi kita sarankan untuk menggunakan selain Gmail, nih Bapak Ibu sekalian. Iya mungkin gitu. Mohon koreksinya tadi mungkin Pak Husni atau Pak Dwi, Mas Jadi Koko. kalau seperti itu kan memang separuh-separuh itu juga membingungkan juga. Disarankan berarti boleh pakai, boleh tidak. Oh Gitu. gitu, tapi tadi kesepakatannya memang tidak boleh Gmail kah? Kalau memang tidak boleh Gmail Ya, berarti memang tidak, bukan disarankan gitu. memang ini masih ragu-ragu Kak kita ini. Oh iya, mungkin dikasih Jadi nggak apa-apa keterangan aja juga. Mas Wildan. Akan di apa ya? Akan didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Karena akan dicoba oleh tim Mas Fred dulu ya nanti ya. Iya, Iya. Baik, Bu. Akan dicoba dahulu oleh tim Infrang, Ibu. ya. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Tadi peringkingan tadi, nggak ada peringkingan. Tadi yang rankingan bagaimana nih, Pak? Saya tadi sepertinya agak terlewat di bagian itu. Jadi yang Pak Wahyu tadi yang apa ya, zonasi ya, itu insya Allah sudah siap itu. Tapi yang lain, jalur yang lain itu Mas apa namanya nggak ada tadi? Oh, Mas Dekang, nih, Pak. Ya, itu yang belum belum apa ya, belum kita belum tahu tentang kesiapannya, terus tentang apa yang kendalanya. Nah, ini kalau perlu ditolong itu di copy yang khusus itu kasihkan apa Mas Deka ya. Nih, baik, Pak. Baik, Sama ini Mas Wildan, kalau nggak salah tadi Pak Dwi punya plan A, B, C, D. Mungkin itu apa perlu kita jadikan notulensi artinya supaya kita ingat. Oh, kita jalankan dulu plan A, bla 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 bla. Nggak berhasil plan B, bla 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 bla. Plan C, bla 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 bla. Kira-kira perlu ditulis atau nggak perlu ya itu ya? Plan-plan tadi banyak plannya dari Pak Dwi gitu. Itu tadi kesepakatannya jadinya yang ini Bu, yang pakai masukan nama Ibu. Oh gitu, jadi memang nggak ada plan A, B, C, D lagi ya? Iya. Oke, oke, oke. Iya. baik kalau begitu. Kalau ada lagi ya kira dari teman-teman dari dinas. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu pertemuan malam ini. Kita akan ketemu lagi kapan, nggih? Pak Dwi, Pak Hazik, Bu Bilkis, Bu Putri, Pak Kuku, kapan lagi ya mau ketemu ini? Apa langsung hari Senin atau Hmm, mungkin lebih lebih bisa ditambah lagi mungkin ya Pak. Monggo nggih, sih, saya ikut aja. Nggih. hari Senin? Atau izin kalau memang tidak bisa pertemuan,
kami izin kalau teman-teman mungkin bisa merapat nanti juga ke teman-teman IT ITS yang tidak perlu hari khusus malam, mungkin ada yang perlu didiskusikan ya Mas Koko, bisa nanti merapat dengan teman-teman yang ada di ITS gitu aja, gimana Pak Husni? Kalau yang biasanya rutin Rabu dan Jumat nih. Nggak besok gitu berarti kalau besok malam berarti malam Senin gitu nggih. Maksud maksud saya kan kalau yang apa rutin kan hari Rabu dan Oh nggih. Jumat. Tapi nanti mungkin kalau kami butuh yang segera perlu diatasi atau Senin didiskusikan. atau Minggu? Ibu perlu Senin atau Minggu? Oh minggu libur dulu Pak. Mungkin Senin aja Oh, atau Senin Selasa. malam nggih. Itu dulu kontak-kontakan ngaten nggih. 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 Insya Allah bagaimana teman-teman Pak Tri, teman-teman yang lain Senin malam Insya Allah saya juga bisa ikut. Monggo. Karena ini memang maklum lah ya ini kan mau Seninnya sudah itu ya. Sudah jalan. Teman-teman nanti kalau Senin ada di markas nggak ya? Kira-kira Mungkin bahas Mas yang Koko tadi. ketemu ya Mas ya. Iya, Iya. bahas yang apa? Iya, nanti kalau yang Zoom-nya mungkin bisa Rabu dan Jumat, tapi mungkin kita Oh, Senin, Selasa bisa langsung ketemu di ITS. Tapi nanti kalau tidak ada bapak-bapak, mungkin teman-teman bisa diskusi sama teman-teman seperti yang bantu di aplikasi itu aja. bagaimana kira-kira Mas Renaldi, Marcelino, siapa lagi ya? Yang lain? Fred, Saya siap di markas, Pak. siap ya? Nggih, jam pinten Bu Putri, Mas Koko? Monggo nanti ditentukan ya Mas Koko ya. Mungkin TikTokan dulu. Nggih, Oke, teman-teman siapnya jam berapa kira-kira nanti di markas sama setelah mencoba apa tadi Pak? Email tadi. nggih. Nanti mungkin sama Mas Deka ya. Pengen ngobrol sama Mas Deka. Yang perankingan ya Mas. Iya, yang SMP, Bu. Ya, Mas Beda nanti tolong dikontak ya Mas Dekanya ya. Baik, Pak. Nggih, nanti Bu Putri atau Pak Koko bisa atau Marcelino dan teman-teman bisa apa ya menotifikasi siapnya jam berapa gitu supaya bapak-bapak dan ibu-ibu dari dinas bisa menyiapkan waktunya. Itu kira-kira Marcelino ya. Tolong. Iya, Pak. Siap, Pak. Nggih. Terima kasih kalau begitu pertemuannya malam ini kita akhiri dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua proses PPDB lancar sampai akhir. Amin, Amin. amin. Matur nuwun, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Usni.